Jadi itu tadi ya sumber-sumber primer dari hadis ahkam atau hadis yang berisi tentang hukum-hukum fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Asep Mauludin di Dinuna TV. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan segmen Jelajah Dinuna dalam membahas berbagai khazanah referensi keislaman yang alhamdulillah kemarin kita sudah mulai dengan kitab Subulus Salam, namun belum selesai ya. Dengan pemateri yang sama bersama kita telah hadir Ustadz Adeni ya, yang akan kembali ngobrol tentang kitab Subulus Salam. Ya. Kemarin sudah disinggung bahwa kitab Subulus Salam ini adalah merupakan ringkasan ya dari kitab Badrut Tamam ya, punyanya Syekh Al-Maghribi. Siapa? Husain Muhammad Al-Maghribi. Syekh Husain Muhammad Al-Maghribi ya. Kemudian ringkasannya ditulis oleh Al-Amir As-Sun'ani. Nah, kita akan melanjutkan ngobrol lagi nih, Ustadz. Mungkin bisa langsung aja kali ya. Di kitab Subulus Salam ini ngebahas apa aja, Ustadz, isinya tuh? Kemarin kan udah dibahas bahwa isinya tentang hukum fikih. Nah, itu yang dibahas di dalam Subulus Salam tuh fikihnya apa saja? Ya, pertama secara garis besar Subulus Salam itu kan mensyarahi Bulughul Maram. Maka dari sisi urutan tertibnya pasti mengikuti apa yang ada dalam Bulughul Maram. Nah, mungkin kita sedikit mundur dulu ke Bulughul Maram. Bahwa Bulughul Maram sebagaimana kemarin itu mengetengahkan hadis-hadis tentang ahkam. Dan itu versi Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Nah, tetapi di dalam Bulughul Maram sendiri tidak hanya ahkam ya, tidak hanya hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, tapi juga ada hadis-hadis tentang adab akhlak. Maka itu di dalam kitab khusus di belakang yang biasa disebut Kitabul Jami' ya. Jami' itu yang mengumpulkan ini khusus di dalam atau tentang adab, akhlak, zuhud ya. Itu ada. Jadi walaupun dikenal sebagai hadisul ahkam, kitab-kitab yang memuat hadis-hadis tentang hukum atau fikih, namun di akhir Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani memuat beberapa atau menghadirkan beberapa hadis tentang akhlak, adab ya. Kita bisa lihat ada al-adab, az-zuhud wal wara ya. Itu mungkin mengingatkan kita dengan Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud itu adalah sunan itu kitab hadis yang sama ya. Sunan itu intinya mengumpulkan hadis-hadis tentang hukum. Tetapi dalam Sunan Abu Daud sendiri tidak hanya hadis hukum, tapi diselingi atau di akhir-akhir ada membahas tentang adab. Jadi agak mirip. Nah, Subulus Salam secara urutan ya persis apa yang ada dalam Bulughul Maram. Dan Bulughul Maram karena pengarangnya Syafi'i, maka secara urutan bagi kalangan Syafi'iyah itu cukup familiar. Mulai dari ibadah, muamalah, munakahah dan jinayah. Karena sebagian mazhab secara urutan itu agak berbeda sedikit. Ya, untuk sistematika ya, penulisannya ya. Oke, tadi udah disampaikan bab-babnya isinya apa saja. Terus kita juga belum bertanya nih manfaat dari kita belajar kitab Subulus Salam nih apa nih? Mungkin ada banyak ya, ada banyak. Tapi salah satunya yang setidaknya saya rasakan dan mungkin banyak orang merasakan adalah sebagai jembatan antara qawaid usuliyah dengan tatbik atau dengan nususus syar'i. Jadi, karena gini, ada sebagian atau mungkin banyak orang yang mengkaji kitab usul fikih mulai yang tipis sampai yang tebal ya. Waraqat dalam Syafi'i misalnya.
Waraqat, Al-Luma, Lubbul Usul atau Ghayatul Usul, lalu Jam'ul Jawami. Tetapi dalam prakteknya kebingungan sendiri. Prakteknya seperti apa dengan nas-nas ya, baik Quran atau Sunnah. Lalu ketika ada permasalahan muncul, apakah teori fiwadin kemudian tatbik fiwadin akhar, akhirnya tidak ada kesinambungan. Nah, Subulus Salam itu memberikan contoh atau jembatan bagaimana mempraktekkan kaidah-kaidah usuliyah yang tersebar di banyak kitab usul fikih. Itu sangat membantu sekali ya, sangat membantu sekali karena Imam Son'ani itu banyak mempraktekkan bagaimana mempraktekkan kaidah usuliyah dan juga kaidah-kaidah di dalam mustalah hadis. Bisa diberi contoh gitu, Ustadz? Jadi, banyak ya, misalnya ada, jadi ketika menerangkan satu hadis ya, di Subulus Salam itu di situ ada kaidah usulnya, gitu. Nah terus ada kesimpulannya mungkin ya. Gimana tuh? Ada contoh nggak? Contoh secara detail hadis mungkin saya belum menyiapkannya, tetapi misalnya gini, di awal Imam As-Son'ani itu akan tahlilul lafdi ya. Jadi menganalisis dulu atau bergerak dari lafad mulai lugotan kemudian istilahan. Nah, lugotan istilah itu kan dalam usul fikih itu dibahas kalau Jam'ul Jawami misalnya di awal-awal. Dan itu sangat kaya ya. Teori bahasa dalam tradisi ulama itu sangat kaya. Tapi itu kadang kala tidak dibaca dengan baik sehingga banyak yang lari kepada hermeneutika barat. Seakan-akan mereka kaya, kita tidak kaya, padahal sangat kaya sekali ya. Cuman mungkin kita gagal memahami. Nah, misalnya Imam Son'ani atau Ihkamul Ahkam itu siapa? Ibnu Daqiqil Id. Mereka akan berangkat dari tahlilul lafad, apakah nanti lafadnya itu hakikoh ataukah majaz ya, ataukah nakal, kemudian apakah mutlak, muqayyad, itu begitu kaya ya. Itu dari satu sisi. Kemudian ketika ada amar, apakah amar ini wajib ataukah sunnah ataukah yang lain? Itu kan kaidah usuliyah. Nah, dipraktekannya di sana. Lalu nanti Imam Son'ani akan menghadirkan korinah-korinah, misalnya kalau itu amar akhirnya tidak menjadi wajib, menghadirkan korinah-korinah dari dalil-dalil lain sehingga amar tersebut tidak menjadi wajib. Nah, itu akan dari awal sampai akhir itu seperti itu akan diwarnai. Ya, rata-rata seperti itu. Rata-rata seperti itu. Menarik juga nih. Dan itu cukup membekali seorang pelajar ya, dia bisa percaya diri dengan kaidah usuliyah yang ada dalam Jam'ul Jawami dan prakteknya seperti apa. Oke, ini buat bernostalgia aja ya buat santri-santri yang hari ini sudah bermukim ya. Jadi sekarang kita ini lagi lah di flashback gitu. Karena memang kalau pembahasan kitab seperti ini, kalau masyarakat awam kan istilah-istilahnya bikin mumet. Iya. Mungkin orang awam tidak perlu sampai sana. Iya. Dan memang ini juga video kita buat memang ya untuk kalangan yang setidaknya pernah mengenal gitu, atau yang ingin mengenal gitu. Betul. Buat yang ingin mengenal. Nah, ketika hari ini dengerin pembahasan kitab Subulus Salam ini bikin pusing, misalnya ini maka itu adalah sinyal bahwa kita itu harus mulai menggali kembali gitu. Betul. Ya. Harus belajar lagi. Oke, atau yang kedua mungkin ya tadi manfaatnya. Ada tambah lagi. Ada manfaat baru untuk manfaatnya. Tadi kan yang pertama sebagai jembatan ya, atau kita tahu bagaimana kaidah usul fikih itu dipraktekkan. Karena kalau hanya sebatas waraqat atau Jam'ul Jawami itu kan contohnya sangat sedikit. Ya. Nah, kalau dalam Subulus Salam itu sangat kaya. Bukan contoh semua gitu. Itu semuanya praktek dari usul fikih. Yang kedua akan kita setidaknya tercerahkan bahwa dengan hadis yang sama ulama bisa berbeda pendapat di dalam menafsir. Hadisnya satu, tapi ayatnya satu, tapi penafsirannya berbeda. Dan itu semua ada dalilnya. Semuanya full dalil. Nah, itu
mungkin jadi apa ya, bagi sebagian kita yang masih bahwa pendapat saya satu-satunya benar, ketika membaca itu, oh ternyata ulama pun berbeda pendapat. Ternyata satu hadis itu bisa ditafsiri dengan cara yang berbeda. Dan ulama sekarang juga kalau yang agak moderat memang, atau mohon maaf mungkin udah piknik referensinya udah jauh gitu ya. Di Arab juga kan sekarang udah banyak ya penjelasan, termasuk ya di dalam kitabnya Syekh Utsaimin itu yang mensyarahi Riyadhus Shalihin, itu di sana banyak ikhtilafat itu, meskipun beliau juga mengemukakan pendapatnya gitu. Di awal-awal misalnya di dalam bab niat beliau mengemukakan bahwa banyak at-talaffuz bin niat itu bid'ah gitu kan. Tapi yaitu beliau berpendapat sendiri gitu ya. Memang tidak ada ruang di situ, beliau tidak menyebutkan bahwa ini berbeda, ada yang membolehkan, ada yang enggak. Memang di situ beliau tok gitu, bahwa ini adalah tidak boleh buat beliau gitu. Nah, kemudian di bab berikutnya itu malah beliau keras juga menentang orang-orang yang suka membid'ahkan satu amalan, gitu. Betul. Di antaranya kalau tidak salah ya, di kitabnya itu beliau menerangkan tentang yang adzan 2 kali Jumat. Jumat kalau tidak salah, adzan Jumat 2 kali gitu. Saya juga lupa babnya itu, tapi beliau menjelaskan di situ buat orang-orang yang mengatakan bid'ah kepada yang adzan 2 kali, yang berpendapat bahwa adzan Jumat itu 2 kali, maka kata beliau sesungguhnya orang itulah yang bid'ah gitu. Karena ulama salafus soleh, kata beliau, itu justru mengamalkan yang adzan 2 kali. Bahkan sekarang di tanah haram emang mengamalkan itu, ya, meskipun madhabnya berbeda dengan yang di Indonesia, tapi di sana kan adzan Jumatnya 2 kali. Itu, dan masih banyak permasalahan-permasalahan yang lain. Nah, justru kita mengkaji kitab-kitab seperti ini tuh tadi kan kita ingin membuka bahwa kebenaran yang ada itu bukan satu-satunya yang sekarang lagi Anda pegang gitu. Ada banyak kacamata yang lain, dan kenapa orang mengamalkan ini, kenapa orang mengamalkan ini gitu. Ada alasannya semuanya ya, ada dalilnya. Itu aslinya kalau kita mengkaji usul fikih misalnya di bab-bab akhir, biasanya bab ijtihad atau fatwa, itu ada tentang teori kebenaran dalam masalah furu. Kalau dalam usul yang benar pasti satu ya. Tuhan satu itu qat'i ya, tidak ada ruang berbeda. Tapi dalam masalah fikih, Tajuddin Subki ataupun Zakaria Al-Ansari, itu kan ada 2 pendapat besar. Yang pertama musawwibah, yang kedua mukhatti'ah. Artinya musawwibah, semua ijtihad itu benar. Dari misalnya 4 imam, lalu hukum Allah itu yang mana? Menurut pendapat itu, hukum Allah itu di semua hasil ijtihad. Jadi menurut Imam Syafi'i itu hukum Allah. Nah, yang kedua yang banyak dipegang adalah mukhatti'ah. Artinya hukum Allah itu cuma satu, yang lain salah. Tetapi yang satu yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita tahu yang benar satu, pasti semuanya bakal ngarah ke sana. Ya. Tapi karena itu tugas mujtahid adalah berijtihad, maka yang benar 2, yang salah 1. Jadi aslinya ulama kita sudah lama membincangkan dan memberi solusi tentang itu, ya. Tentang perbedaan pendapat. Ada yang musawwibah, ada yang mukhatti'ah. Tetapi satu yang benar itu kan wallahu a'lam. Ya. Di Indonesia sendiri yang mengkaji kitab Subulus Salam banyak ya. Pesantren-pesantren tradisional itu dikaji. Biasanya atau Bulughul Maram. Bulughul Maram. Subulus Salam kadang ada ya, tapi yang paling banyak Bulughul Maramnya. Oh, jadi langsung dari sumber di atasnya gitu. Iya, langsung sumber. Dan Bulughul Maram pun walaupun pengarangnya Syafi'i ya, dari kalangan Syafi'i, tapi yang mensyarahnya dari berbagai kalangan, dan syarahnya pun akan mengikuti si penulis. Misalnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Syafi'i. Kemudian yang mensyarahi
As-Sun'ani. Maka dia akan banyak menggiring atau menafsirkan sesuai dengan tafsirannya. Kemudian misalnya I'lamul Anam karangan Syekh Dr. Nuruddin Itar dari Mesir. Beliau Hanafi. Maka beliau pun akan banyak mengunggulkan pendapat Hanafi. Memang seperti itu. Oh gitu ya. Berarti mungkin saja di pesantren-pesantren juga berbeda juga ya penjelasannya. Beda, iya. Tiap pesantren beda. Misalnya ya di Jawa Timur kecuali yang satu guru satu ilmu gitu ya. Nah, gitu. Disinilah mungkin pentingnya sanad gitu ya. Karena nanti kan apa yang tertulis kalau di dalam ilmu bahasa itu kan apa yang tertulis itu kan sesuai dengan yang dikehendaki oleh penulis autor. Gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita membaca sebuah tulisan kemudian kita simpulkan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh penulis begitu. Penulis itu apa kan? Penulis itu ketika sudah dituliskan dan disebar penulis sudah mati katanya. Artinya dia tidak bisa mengontrol lagi makna yang ada dalam tulisan. Ya, benar-benar. Nah, tetapi itu kan teori barat ya. Tetapi dalam tradisi ilmu keislaman itu tidak sepenuhnya bisa diterapkan. Ya. Karena kita ada sanad, ada guru. Ya, itu. Nah, makanya menerapkan teori barat ke tradisi itu Islam perlu hati-hati. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya. Berarti yang terakhir nih Ustaz. Tadi manfaatnya sudah, terus kalau sumber-sumber primer hadis ahkam kemarin udah. Kemarin baru Sunan Abu Daud. Pokoknya baru satu ya? Baru satu. Oke. Jadi sekarang mungkin perlu disebutkan sumber-sumber primer lain untuk hadis ahkam. Ya, banyak ya? Banyak. Pertama yang sekunder dulu, maksudnya yang setara dengan Bulughul Maram. Ada satu yang terkenal juga yaitu Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam. Karangan Al-Maqdisi ya. Dari sisi hadisnya bedanya apa? Kalau Umdatul Ahkam itu hanya mengambil dari dua sumber, Bukhari dan Muslim. Kalau ini kan dari semua kitab hadis, baik Kutubus Sittah ataupun Tis'ah ataupun di luar. Iya. Nah, itu bedanya. Kalau Umdatul Ahkam jumlah hadisnya sedikit dan hanya diambil dari dua rujukan. Karangan Al-Maqdisi Al-Hambali. Ya, Hambali. Ya. Dari kalangan Hambali. Kemungkinan ini kalau di Arab Saudi ngajinya Umdatul Ahkam. Tetapi yang mensyarahinya pun bervariasi. Salah satu syarah terbaik itu adalah Ihkamul Ahkam. Karangan Ibnu Daqiqil Id. Dan itu full dengan kaidah usuliyah. Makanya banyak banyak kalangan yang walaupun tidak terlalu tebal tetapi cukup berat. Beratnya karena apa? Senjata usul fikihnya harus kuat. Jadi kalau belum kuat baca Ihkamul Ahkam pusing sendiri. Nanti deh kita kapan-kapan belajar ilmu usul usul fikihnya dulu biar ini ya biar pas belajar fikihnya juga enak. Iya. Oke. Tadi yang primer belum tentang ya belum. Yang primer, primer itu masuk ke istilah dalam takhrijul hadis itu apa? Masodirul asliyah. Artinya memang mempunyai riwayat sendiri kemudian menuliskan sendiri. Pokoknya ya semua kitab hadis itu rata-rata dalam rangka ahadisul ahkam. Memuat hadis-hadis ahkam. Misalnya Imam Bukhari itu pun tujuannya setidaknya dua. Pertama beliau iltizamus sihah. Maksudnya iltizamus sihah itu beliau berusaha untuk mengeluarkan hadis-hadis yang sahih. Tapi itu pun panjang pembahasannya. Yang kedua istinbatul ahkam. Nah, jadi tujuan kedua Imam Bukhari itu istinbatul ahkam. Makanya banyak pengulangan hadis di dalam Sahih Bukhari. Hadis innamal a'malu binniyat itu konon 6 kali diulang di dalam Sahih Bukhari. Kita bisa menemukan di awal, tengah, dan akhir. Kemudian semua kitab hadis yang mengusung nama sunan. Namanya semua kitab hadis yang diawali sunan isinya adalah hadisul ahkam. Makanya kita lihat Abu Dawud semuanya hukum, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Jami' Tirmidzi pun ada ahkam tetapi tidak khusus ahkam. Yang kedua yang dengan judul Muwatta. Baik Muwatta Imam Malik ataupun Muwatta selain Imam Malik.
Itu semuanya pasti kitab hukum. Muwatta, Ya. ada yang karangan Imam Malik, ada yang bukan. Ada yang bukan. Tapi namanya sama. Sama. Muwatta. Jadi Muwatta itu jenis mungkin apa ya? Jenis kitab hadis seperti Sunan, ya? seperti Jami'. Oh, gitu. Oke. Ya, jadi itu sumber-sumber dari hadis ahkam atau hadis yang berisi tentang hukum-hukum fikih. Nah, terakhir yang bikin Ustadz ini apa? Yang bikin kita ini diharuskan atau direkomendasikan membaca kitab Subul Salam tuh apa? Maksudnya Lebih ke kelebihan kitab Subul Salam dari sarah-sarah yang lain gitu ya. Kenapa kalau kita belajar penjelasan dari Bulughul Maram kita merekomendasikan Subul Salam? Berarti ini lebih ke kelebihan ya, mazaya ya. Gitu, kelebihan dari kitab Subul Salam gitu. Kenapa kemarin ada ungkapan salah satu syarah terbaik gitu. Iya. Mungkin ini pertama salah satu syarah yang terlama juga mungkin ya. Terlama. Kalau terlama paling lama mungkin saya tidak bisa mengatakan, tapi cukup lama. Karena maksudnya sudah ada berapa sejak lama iya. gitu. Itu abad berapa kemarin teh? Nah, kalau yang syarah-syarah yang ada setelahnya atau syarah-syarah lain itu biasanya relatif baru ya. Misalnya I'lamul Anam itu kan karangan baru ulama ya? kontemporer. Udah ada sebutan doktor berarti ini. Kemudian Taudihul Ahkam ya. Kontemporer Taudihul juga. Ahkam itu kontemporer dan banyak lagi ulama kontemporer yang. Nah, kalau bedanya Badrut Tamam yang asalnya itu, tapi memang jarang ya Badrut Tamam itu, walaupun syarah asal itu tidak banyak dibuka ya, walaupun dicetak di pasaran ada. Mungkin karena lebih tebal juga ya, lebih tebal salah satunya. Pembahasannya lebih panjang. Dan bagi pelajar hari ini mungkin baca yang sangat tebal itu giroh membacanya sudah berkurang, jadi tidak terlalu. Ya. Tapi kalau dari segi penjelasan Subul Salam meskipun lebih kecil atau lebih tipis dari Badrut Tamam, lumayan jelas nggak itu penjelasannya? Bagus. Misalnya ada kata-kata yang gorib gitu kan, kita asing buat si pembaca. Subul Salam menerangkan itu di bawahnya. Iya, Imam As-Sun'ani itu beliau pun pertama ketika ada tarjamah sahabat, beliau akan menjelaskan siapa sahabat tersebut. Kemudian ketika ada kata kategori beliau pun menjelaskan. Tapi dijelaskan dengan bahasa Arab. Bagi sebagian walaupun sudah dijelaskan masih tetap gorib ya, karena bahasa Arab. Ya, memang keterbatasan bahasa. Ya, jadi menerjemahkannya bahasa Arab dengan bahasa Arab, gitu. Bukan juga terjemahan. Bukan terjemahan. Nah, itu salah satu. Dan beliau memang cukup baik di dalam mengkaji dalil, perdebatan dalilnya cukup baik, cukup hidup, dan sering menghadirkan dalil dari setiap mazhab. Walaupun mungkin seperti kemarin ada catatan, ada kalanya tidak, nakalnya itu ada kalanya tidak pas, sesuai dengan mazhab yang dikutip. Oh iya. Jadi kalau boleh disimpulkan ya, di kitab Subul Salam ini kelebihannya memang penjelasannya lumayan detail, meskipun memang kitabnya sendiri lebih kecil dari kitab asalnya atau syarah asalnya, yaitu Badrut Tamam. Tadi disampaikan bahwa ketika ada bab toharoh misalnya, menyebutkan sebuah hadis, nah itu ada nama sahabatnya dibahas dulu. Dibahas dulu. Iya. Kemudian pembahasannya masuk ke matan. Gitu. Jadi ya jelas lah ya. Dan beliau pun satu kelebihan lainnya adalah pakar dalam bidang hadis juga. Makanya pembahasan hadisnya cukup baik, cukup mendalam. Karena beliau pun punya nazom kitab Nukhbatul Fikr. Nukhbatul Fikr. Nukhbatul Fikr ini kitab catat nih, kitab baru lagi. Nukhbatul Fikr. Itu kitab mustalah hadis karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dinazomkan oleh Imam As-Sun'ani dalam kitabnya Qasbus Sukar.
sarah lagi. Nazom. Dinadomkan. Dibuat Ini nazom. bentuk nasar diubah ke nazom. Diubah jadi nazom. Wah, luar biasa. Jadi berarti As-Sun'ani ini mensyarahi dan menazomkan karya atau cukup apa ya, mengikuti perkembangan Imam Ibnu Hajar Asqalani. Bulughul Maram beliau syarahin, Nukhbatul Fikr Mustalah Hadis beliau nazomkan. Oke. Gimana Sobat Dinuna, udah tercerahkan nih? Terbingungkan. Oke, ini buat closing ya, terakhir. Mungkin kita minta saran ke Ustadz, buat kita nih yang sekarang hidup di lingkungan bermasyarakat, kadang-kadang sudah jarang juga baca kitab nih. Gimana saran-sarannya buat kami para penuntut ilmu nih? Kalau penuntut ilmu semuanya masih menuntut ilmu ya. Ya sampai ini ya, sampai akhir hayat. Nah, itu memang yang paling baik, pertama menempatkan diri sebagai penuntut ilmu ya. Ada sebagian yang sudah jadi dai, sudah lepas dari referensi, lepas dari kitab. Nah, itu pun merasa cukup ya. Justru sebagian orang mengatakan kebodohan itu dimulai ketika dia merasa cukup. Nah, berbahaya ya. Jadi catatan yang pertama, jangan berhenti untuk menuntut ilmu, gitu aja. Dan jangan lupa kalau menuntut ilmu juga harus ada gurunya, betul. Biar nanti terkontrol ya, ada sanadnya ya. Memang kalau ada sanadnya, ngebahas satu kitab itu mudah-mudahan gitu ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si penulisnya. Gitu. Jangan sampai penulisnya menghendaki A, tetapi kita waktu baca malah memahaminya lain gitu, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Gitu. Apalagi apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Wah, keluar itu lebih jauh lagi gitu kan. Berarti ya kita memang harus punya sanad yang sampai ke Rasulullah SAW. Oke, terima kasih Ustadz untuk seri yang pertama. Ya, kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan sahabat Dinuna belum puas, agar mereka mencari lagi penjelasan-penjelasan yang lain gitu ya, yang lebih mencerahkan. Buat nanti di episode berikutnya kita juga akan membahas, nanti kita akan mencoba loncat ke kitab primer ya. Insya Allah di episode berikutnya kita akan bahas tentang hadis Bukhari, insya Allah. Dan untuk ada usulan itu apa? Usulan kitab yang kalau ada usulan kitab yang harus kita bahas di sini ya, kita ulas. Silahkan ditulis di kolom komentar. Juga kalau ada pertanyaan, jadi nanti kalau mengusulkan kitab A, juga pertanyaannya yang ingin dibahas apa saja, yang ingin tanyakan tentang apanya gitu ya. Silahkan disampaikan, nanti kita akan bahas insya Allah di pertemuan di episode berikutnya ya. Mungkin dari saya dicukupkan sekian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya buat semua, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita semua terus tetap berada di jalan yang diridhoinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.